Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disebut dengan RPL dengan dosen pengampu Bapak Afdal Tahir, Eskom MMSI. Di mana tugas yang diberikan berupa video penjelasan mengenai pengembangan software. Adapun software yang kelompok kami pilih untuk dikembangkan yaitu aplikasi software pengolah kata yaitu Notepad. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya atas nama Mutia Saputri dengan NIM 02304057. Dan saya atas nama Nurul Rahmini dengan NIM 02304029. Dan saya atas nama Nisha Febriana dengan NIM 02304081. Kami dari Universitas Lamapa Plonrok, Prodi Teknik Informatika, semester 4. Selamat datang di video kali ini. Semoga kalian dalam keadaan baik dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang pengembangan software Notepad. Sebuah aplikasi teks editor yang sederhana namun sangat berguna. Jika kalian pernah menggunakan Notepad untuk mencatat ide, atau menulis kode, atau sekadar membuat catatan singkat, maka video ini cocok untuk kalian. Mari kita mulai dengan detail penting mengenai proyek ini. Nah, dalam video pembahasan ini, ada pun detail penting yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, nama software yang akan kami kembangkan, yang kedua, tujuan pengembangan software, yang ketiga, model RPL yang kami gunakan, yang keempat, rencana wawancara dan observasi yang akan kami lakukan, dan yang terakhir yaitu data yang kami perlukan dalam pengembangan software ini. Software yang akan kami kembangkan adalah Notepad. Notepad adalah aplikasi bawaan Windows yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen teks sederhana. Meskipun tampilannya sederhana, Notepad memiliki banyak fungsi yang berguna dalam berbagai situasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mencatat ide, membuat catatan, atau bahkan menulis kode ringan. Dengan kemudahan akses dan penggunaannya, Notepad tetap menjadi pilihan yang populer bagi banyak orang untuk keperluan sehari-hari. Adapun tujuan kami dalam mengembangkan Notepad adalah untuk membuat aplikasi ini lebih bermanfaat dan mudah digunakan. Kami ingin menambahkan beberapa fitur baru yang akan membantu pengguna dalam mengedit dan membuat catatan dengan lebih cepat dan efisien. Beberapa perubahan yang akan kami lakukan meliputi yang pertama, peningkatan antarmuka pengguna. Kami akan mendesain ulang tampilan Notepad agar lebih modern dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, dukungan untuk berbagai format file. Kami juga akan menambahkan kemampuan untuk membuka dan menyimpan berbagai format file sehingga pengguna dapat bekerja dengan lebih banyak jenis dokumen. Dengan perubahan ini, kami berharap Notepad dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan menjadi alat yang lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Dalam pengembangan software Notepad, kami akan menggunakan model waterfall. Model ini sangat cocok untuk proyek ini karena memungkinkan kami untuk menyelesaikan setiap tahap secara berurutan. Berikut adalah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kami akan mengumpulkan informasi tentang apa yang dibutuhkan pengguna dan fitur apa saja yang diinginkan. Yang kedua, desain. Setelah memahami kebutuhan, kami akan merancang tampilan dan fungsi Notepad yang baru. Yang ketiga, implementasi. Di tahap ini, kami akan mulai mengembangkan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang keempat yaitu pengujian. Setelah pengembangan selesai, kami akan menguji Notepad untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada bug. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Setelah peluncuran, kami akan terus memantau aplikasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami dapat memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan baik sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas tinggi. Kami berencana untuk melakukan wawancara dengan beberapa pengguna Notepad yang ada pada saat ini, termasuk programmer dan penulis. Dalam wawancara ini, kami akan menanyakan beberapa hal penting seperti pengalaman menggunakan Notepad. Kami ingin tahu bagaimana mereka menggunakan Notepad dalam kegiatan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu fitur penting. Kami akan menanyakan fitur-fitur yang mereka anggap paling berguna
dan harus ada di Notepad. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi. Kami juga ingin mendengar tentang kesulitan atau masalah yang mereka alami saat menggunakan aplikasi ini. Informasi yang kami kumpulkan dari wawancara ini akan sangat berharga untuk membantu kami melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada Notepad. Dengan memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna, kami membuat aplikasi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan mereka. Kami juga akan melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan Notepad. Dalam observasi ini, kami akan yang pertama yaitu mengamati penggunaan fitur. Kami akan mencatat bagaimana pengguna menggunakan berbagai fitur yang ada di Notepad saat ini, seperti menyimpan file, membuka dokumen, dan mengedit teks. Mencatat kesulitan, kami akan memperhatikan area di mana pengguna merasa kesulitan atau tidak nyaman saat menggunakan aplikasi. Ini bisa termasuk fitur yang sulit ditemukan atau langkah-langkah yang membingungkan. Dengan melakukan observasi ini, kami berharap dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan area di mana pengguna membutuhkan lebih banyak dukungan. Informasi ini akan sangat membantu dalam mengembangkan Notepad yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk mengembangkan Notepad dengan baik, kami memerlukan beberapa jenis data yaitu umpan balik pengguna dari wawancara. Kami akan mengumpulkan pendapat dan pengalaman pengguna yang kami wawancarai. Informasi ini akan membantu kami memahami apa yang mereka suka dan tidak suka tentang Notepad. Statistik pengguna fitur saat ini. Kami perlu mengetahui fitur-fitur mana yang sering digunakan oleh pengguna. Data ini akan memberitahu kami bagian mana yang paling bermanfaat dan mana yang mungkin perlu ditingkatkan. Data tentang format file yang sering digunakan. Kami ingin tahu format file apa yang paling sering dibuka atau disimpan oleh pengguna. Ini penting agar kami bisa menambah dukungan untuk format-format tersebut di versi baru Notepad. Yang keempat yaitu analisis kompetitor. Kami akan meneliti aplikasi text editor lain untuk melihat fitur-fitur apa saja yang mereka tawarkan. Dengan memahami apa yang dilakukan kompetitor, kami dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan Notepad. Dengan data-data ini, kami berharap dapat membuat Notepad yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang pengembangan software Notepad. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi dan rencana pengembangan aplikasi ini. Jika Anda memiliki saran atau ide mengenai fitur yang ingin Anda lihat di Notepad, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Kami sangat menghargai masukan dari Anda. Selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.